Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Ketemu lagi dengan kami guru kelas 5. Kali ini kita akan membahas sedikit pembelajaran yang masuk ke tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1 yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Anak-anak, pembelajaran 1 kita mulai dengan membaca sebuah teks. Silahkan perhatikan teks yang muncul saat ini. Bu Irma bacakan ya. Judulnya adalah Dayu dan Ikan Hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, anak-anak, setelah mendengarkan teks tadi, silahkan anak-anak melihat mind map atau peta pikiran yang ada di samping. Nah, di situ terdapat beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Apa jawabannya? Iya, betul sekali, ikan mas koki. Pertanyaan kedua, siapa yang memiara ikan hias? Jawabannya adalah Dayu. Oke, lanjut. Pertanyaan yang ketiga, di mana ikan hias itu dipiara? Jawabannya adalah akuarium. Baik, pertanyaan yang keempat, kapan ikan hias itu diberi makan? Jawabannya adalah setiap hari. Pertanyaan yang kelima, kapan akuarium dibersihkan? Jawabannya adalah seminggu sekali. Oke, pertanyaan yang terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Apa ayo jawabannya? Jawabannya adalah ya, Dayu memperhatikan mulut ikan yang terbuka dan menutup. Nah, anak-anak, ikan yang ada di akuarium itu juga bernafas. Jadi, hewan itu juga bernafas, tidak hanya manusia saja. Nah, sekarang kita akan membahas pernapasan pada hewan. Anak-anak, seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan juga membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan hewan berbeda-beda. Tentunya juga beda dengan manusia. Yang pertama, alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Oke, cacing tanah itu tidak memiliki alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Nah, selanjutnya, maka dari itu permukaan kulit cacing itu terlihat seperti basah dan juga berlendir. Karena apa? Itu untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Baik, cacing itu suka berada di tempat yang lembab karena untuk menjaga tubuhnya supaya tetap basah. Baik, selanjutnya di permukaan kulit, cacing itu kan kulitnya tipis ya. Di permukaan kulit tersebut terdapat pembuluh udara. Nah, manfaatnya untuk apa? Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Selanjutnya, pada darah tadi terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Setelah oksigen diikat akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, anak-anak, seperti halnya manusia, cacing juga mengeluarkan zat sisa pernapasannya, yaitu zat karbon dioksida. Keluarnya melalui apa? Melalui permukaan kulit. Kita lanjut untuk hewan yang kedua, yaitu sistem pernapasan pada serangga atau kelas insekta.
Bu Guru jelaskan dulu, untuk serangga itu hewan berkaki 6, banyak jenisnya. Contoh, ada lalat, ada nyamuk, ada belalang, dan masih banyak lainnya. Seperti hewan lain, serangga bernafas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lainnya. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke seluruh tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuhnya yang disebut spirakel. Jadi pori-pori untuk keluar masuknya udara disebut dengan spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil tersebut. Kemudian, karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang keluar melalui spirakel. Hewan yang ketiga adalah sistem pernapasan pada ikan atau termasuk kelas Pisces. Semua makhluk hidup tadi bernafas, termasuk ikan ya. Jadi ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis, berwarna merah muda, dan selalu lembab. Insang terdapat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya, insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operkulum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 insang yang saling tumpang tindih. Nah, pada insang terdapat pembuluh halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaringan makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa air. Pertama, tutup insang menutup secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Yang kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut melewati lembaran-lembaran insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Pada gambar kiri di atas ditunjukkan saat pernapasan dimulai. Mulut ikan membuka, rongga mulut mengembang, mengisap air. Gambar anak panah biru, kita lihat ya, gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut.
Gambar sebelah kanan menunjukkan saat berikutnya mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersama-sama memompa air keluar rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Untuk hewan yang keempat, sistem pernapasan pada hewan amfibi. Amfibi itu artinya hewan yang hidup di dua alam, yaitu darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, di sini amfibi itu contohnya adalah katak ya. Jadi saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri dari lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Nah, setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru melalui permukaan kulitnya. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung-gelembung yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Sistem pernapasan hewan selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu adalah alat dan sistem pernapasan reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil ini diantaranya adalah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Ya, bisa dilihat dari gambar ya yang ada di ini, yang di belakang ini. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya itu lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Ya. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya itu dapat ditutup selama menyelam anak-anak. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-parunya. Nah, ini adalah penjelasan mengenai alat dan sistem pernapasan pada reptil. Sistem alat dan pernapasan hewan yang selanjutnya yaitu burung atau aves nama latinnya. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru, ya bisa diperhatikan juga nih yang di belakang. Paru-paru burung itu terletak di dalam rongga dada yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea ini, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara anak-anak. Burung itu menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara.
Udara itu dihembuskan dari yang namanya kantong udara ke paru-paru. Nah, kantong udara itu berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suaranya ketika berkicau begitu. Nah, ini adalah penjelasan mengenai alat pernapasan pada burung atau apes. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya, alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada 2 jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya ada kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya ada paus, kemudian ada duyung dan lumba-lumba. Ya, bisa dilihat di gambar yang kami tunjukkan. Kemudian coba perhatikan gambar organ pernapasan kuda berikut ini anak-anak. Ya. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, kemudian pangkal tenggorokan, kemudian batang tenggorok, dan paru-paru. Nah, anak-anak, yang selanjutnya yaitu mamalia air. Ya, bisa disimak ini gambarnya. Ya, hidungnya itu dilengkapi dengan katup namanya atau tutup, bisa membuka dan menutup sendiri, namanya katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup itu terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, anak-anak, sudah kita ketahui dari awal sampai akhir, kita sudah mengetahui berbagai macam alat dan pernapasan pada hewan. Saatnya sekarang anak-anak menjawab pertanyaan yang ada kami cantumkan di video ini serta yang ada di halaman 12 buku siswanya anak masing-masing. Yuk, pertanyaannya adalah apa perbedaan organ pernapasan pada cacing tanah, ikan, katak, ular, belalang, burung, sapi, dan lumba-lumba? Ya, silakan anak-anak nanti dikerjakan di buku tulisnya masing-masing. Kami berikan contoh yang sudah kami share di WA maupun di classroomnya anak-anak untuk kelas 5A, B, dan C. Semoga video ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami minta maaf. Saya Afri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat dan membantu anak dalam pembelajaran, jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan bunyikan loncengnya ya.